أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد الذي ربح صدقا في معاملته خاصة عبادي فتوجه بما هم إليه راغبا في قربه ووداده وجهها من فضله وجوده ضامر إمداده وهو مجارد بوعيسها على تدريب القصد وتسخير العمل على وفق المراد. والصلاة والسلام الأكمالا على سيد ولد أدنان أفضل إنسان وأشرف داع إلى سبيل الحق بلسان الإرشاد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا سيد رسول الله محمد بن عبد الله الذي انتشرت دعوته العامة في أهوال الكون ونجاده وعلى آله وصحبه السالكين سبيل رشاده. أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتونا بسورة من مثله الآية. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida asal ahadukum islamuhu fakulu hasanatin ya'malha ta'tadu bi asrafi amsalha ila sab'i atin dhi'fin wa kullu syai'atin ya'malha tuktabu bi misliha hatta yalqallahu azza wa jalla. Sadaqa Rasul. Masyarul muslimin rahimahullah. Alhamdulillah Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama pada hadir dengan hadirnya di majelis ilmu berarti kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, terutama mertua kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang hadir wal ghaib, yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan dapat maghfirah Allah Ta'ala. Ini harapan kita. Karena orang yang beristighfar ini adalah bentuk yang bisa membuka semua jalan. Istighfar ini jalan yang betul-betul menghilangkan semua kesalahan, dosa, bahkan kepedihan. Kesusahan, beban apapun, kalau orang banyak istighfar itu dengan sendirinya Allah akan mencabut semua
dari hal-hal yang membebankan mereka. Tapi kebanyakan mereka tidak menyadari apa yang menimpa kepada dirinya itu sebenarnya karena banyaknya dosa. Orang yang banyaknya dosa ini, semua amal perbuatannya itu salah. Kalau tidak diutamakan taubat itu atau minta ampun, itu bisa salah. Salatnya itu salah. Padahal sholat itu sendiri tidak pernah salah. Berzikir dia salah, beramal dia salah, berpuasa dia salah. Tanpa disadari, orang yang sudah terbungkus oleh dosa ini, semua amalnya salah. Kalau tidak diniatkan bahwa dia betul-betul memiliki pengakuan bahwa dia itu berdosa, tidak akan pernah selesai masalah. Bahkan ibadahnya ini bertambah masalah. Karena tidak mengetahui apa yang diamalkan ini, melupakan dosa. Maka orang yang melazimkan istighfar ini disebabkan itu dia memiliki pengakuan. Bukan sesuatu dosa yang hanya kelihatan dosa itu dianggap besar. Dosa yang paling besar itu, yang ramenya campurnya hati ini, keinginan ini selain Allah, ini dosa. Dan tidak disadari oleh manusia itu sendiri, maka dia akan berbuat amal menurut dia adalah satu permintaan. Mirip adalah zikir yang dimaksudkan adalah bentuk hajat, dan itu ajib, artinya sangat ajaib. Orang udah susah kok minta. Susahnya manusia ini, penderitaan dan beban ini sebab dosa. Yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Kamu beramal salah, beribadah salah, berbicara salah. Karena ini sudah wajahnya ini adalah wadah dosa. Maka percikan-percikan pancaran-pancaran dari hati yang penuh dosa ini, maka apa yang terbit di permukaan ini adalah bentuk kesalahan yang tidak disadari. Bersedekah pun salah, sholat malam pun salah. Kemudian menguatkan lagi orang pendosa ini, ibadahnya itu paling kuat, condong keinginannya itu nggak ada lain, dunia. Puncak dosa itu adalah cintanya pada dunia. Nah ini tanpa disadari. Walaupun nanti toh dia dapat dunia itu diamalkan, ya dapat dunia diamalkan. Motivasinya ahli dunia ini dengan dosa ini hanya untuk minta dunia, begitu. Jadi ahli dunia ini memberikan sesuatu untuk dunia. Ini karena apa? Dosa. Diberikan atau dikabulkan atau belum dikabulkan atau sudah dikabulkan, ini sudah ornamennya ini dibelenggu dengan kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada dunia. Ini dosa. Dan tidak akan terwujud. Arti tidak terwujud, tidak berkah.
Sekali lagi, maka akhir zaman ini tidak ada lagi berkah. Kenapa berkah itu tidak ada lagi dan diangkat berkah itu? Karena apa yang dikerjakan amal ibadah ini, sekitarnya, seputarnya ini adalah untuk kepentingan dunia dan hawa nafsu. Selesai. Itu dosa. Sholat kok ngandung dosa, orang ngaji kok ngandung dosa, pasti salah niat. Setiap yang sudah kuat, dia sudah menyimpan dosa-dosa yang tidak minta ampun. Maka yang keluar itu adalah bentuk amal yang menambah dosa. Hati-hati. Dan itu berkah diangkat. Nanti akhir kiamat, tanda-tanda sama sekali tidak ada iman di dalam hati mereka. Diangkat berkah iman itu. Enggak ada lagi keyakinan, enggak ada lagi keinginan untuk ibadah kepada Tuhan. Ini bahaya. Padahal kita menuntut ilmu, kita harus mengerti kekuatan ilmu itu di mana? Ridhonya, bukan hajatnya, ridhonya. Kalau ridho itu sudah terhimpun, diampuni dosa, diberikan kesenangan, diberikan keluasan, itu semua. Tidak ada kesempitan. Orang dapat ridha Allah, gak ada sempit, gak ada. Maka yang terjadi, kenapa manusia menjadi ragu-ragu? Orang yang ragu-ragu, ya kan, disebabkan tidak sungguh-sungguh tawajuh menghadap Allah dalam segala hal apapun. Kalau masih ada sisanya dan Allah disisakan, ini orang ini hidupnya ya 1 jam beriman, 1 jam kafir dia. Apa ini maksud dengan kafir? Yang melupakan Allah ini yang dinamakan kufur nikmat. Kafir nikmat, bukan kafir yang kamu menyembah tidak sholat. 1 jam. Dan Anda kata kembali kepada ibadah, di situ muncul keraguan. Dan mudah-mudahan itu semua kita perbaiki, hajat-hajat dikabulkan Allah Ta'ala dan akhir hayat kita menghormati. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi penuh dengan komitmen. Apakah betul seseorang ini mengharap kepada Allah, bercita-cita tidak ada yang lainnya, berharap kepada Allah? Kalau masih ada harapan pada yang lain dan lebih kuat harapan pada orang lain, ini sebenarnya orang munafik. Dia berharap kepada orang lain dengan pertolongan orang lain dan kuat bahwa dialah yang bisa menolong kami. Itu orang munafik. Karena tidak ada harapan lagi dia. Di hadapan Allah dia tidak tahu. Bagaimana cara meminta tidak tahu. Bagaimana cara minta ampun tidak tahu. Ya satu-satunya berharap sama manusia. Yang tidak ada lagi objek lain. Tapi kelihatannya Allahumma ya agisni, tolong aku. Padahal kamu tidak minta tolong pada Allah. Kenyataan di lapangan, kenyataan hidup, kau telah meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul, meninggalkan sahabat, meninggalkan keturunannya, meninggalkan agama. Saking kuatnya kamu diterjang lagi oleh hawa nafsu. Jadi bukan lantaran segala sesuatu bahwa itu dari Allah. Segala sesuatu selain Allah
itu sudah tidak dibenarkan. Berarti dia bisa membaca, bisa berzikir, bisa sholat, bisa ngaji, tapi nol tauhid. Karena ilmu ini tauhid, yakin dulu baru beramal, bukan beramal baru yakin. Ini kejadian yang sudah sekarang, yang sudah menimpa seluruh masyarakat yang mengaku Islam, tapi dia tergantung bukan pada Allah, tapi tergantung pada nasib. Jadi sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 23, jika adalah kamu di dalam keraguan apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran itu. Artinya satu surat saja kita mengetahui pertama arti, yang kedua isi, yang ketiga mujizatnya, yang keempat maksudnya, yang kelima rahasianya, yang keenam di balik rahasia ayat itu apa. Kalau kita berpijak pada satu ayat demi ayat, berpijak artinya bukan membaca, bukan mengartikan, bukan menerjemahkan, bukan menghafalkan. Berpijak artinya dia melangkah, harus mengetahui ini ayat apa. Kalau orang mengetahui bahwa itu kita melangkah dengan ayat, apakah ada yang salah? Sekarang Al-Quran banyak dipalsu saja, orang nggak tahu. Wong dia sendiri nggak pernah tahu. Ini taklid buta. Maka perintah Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, wa qaulu ta'ala fi kitabil karim, fa aqim wajhak lid-dini hanifan fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika din wa qayyim aw la yasha'ullah la hadan nas jami'an. Sadaqallahu alazim. Fa'atim wajhak, hadapkanlah muka kalian dengan betul. Nah, ini hadapkanlah wajah kita ini dengan betul. Sekali lagi, kepada agama. Jangan setengah, jangan seperempat, jangan 5%. Hadapkan betul wajah kita ini, belum kepada Allah. Wajahmu kepada agama. Ini dengan akal. Ad-dinu akal, agama itu akal. Hadapkan betul wajahmu. Ini wajahku, ini wajahku. Aku hadapkan yang punya langit dan bumi. Wajah kita ini kemana-mana. Dengan betul kepada agama,
ciptaan Tuhan yang menjadikan manusia sesuai dengan agama. Agama tadi apa? Tiada pertukaran bagi ciptaan Tuhan itu. Itulah agama yang betul. Selain Islam tidak betul. Hukum, aturan, perintah, larangan itu agama. Agama adalah bentuk pasal. Kalau kita pelin-pelan dalam agama, kalau kita surut dalam agama, kalau kita meremehkan dalam agama, kalau mereka meremehkan dalam ayat-ayat Allah, ini orang tidak beragama. Orang yang tidak agama bukan orang tidak Islam. Orang tidak punya agama. Siapakah orang yang tidak punya agama? Hidup ini tidak lain yang dipikirkan cuma isi perut. Itu orang nggak punya agama. Dan setiap orang yang selalu condong memikirkan isi perut, dia pertama sudah hilang akalnya, hilang agamanya, ya, pasti hilang akhlaknya. Agama, ad-dinu akal, al-akal bil akhlak. Agama itu bagian daripada akhlak. Kepada siapa akhlak ini? Kepada Allah Ta'ala. Bukan sama manusia, pada Allah. Kalau dia tidak mau memandang atau menghadap betul-betul, pasti kamu cari yang lain. Kalau orang itu tidak paham dengan agama, inilah yang disebut orang yang tidak punya agama adalah orang yang lemah akalnya. Itu disebut keledai. Orang yang nggak punya akal itu disebut keledai. Dan sifat keledai itu binatang ternak. Sifat binatang ternak itu tidak lain hidup, cari makan, cari tidur, nikah, nafsu. Itu binatang ternak. Sama sekali tidak ada jalur yang mana jalur itu sesuai ketentuan Allah. Nggak ada. Pertama, buta. Orang yang buta siapa? Orang yang tidak punya agama. Kalau orang tidak punya agama, pasti nggak ngerti Al-Quran. Pasti nggak ngerti kedudukan Al-Quran. Pasti nggak ngerti ketinggian Al-Quran. Pasti tidak akan tahu keagungan kemuliaan Al-Quran. Apalagi menginjak bahwa Al-Quran itu nur, artinya cahaya langit dan bumi, yang semua telah tercantum dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan dibentuk, diabadikan dengan tinta emas di dalam surga. Yang tidak tahu Al-Quran atau tidak bisa membaca, maka dia susah untuk membaca surga mana. Maka wajib untuk belajar, wajib untuk membaca. Iqra, wajib. Wajib mengetahui artinya, wajib mengetahui isinya, wajib mengetahui larangannya dan pahalanya, wajib mengetahui isi doanya, wajib mengetahui isi sejarahnya, wajib untuk mengetahui nabinya.
Ini yang disebut menghadapkan wajah. Dan baru betul agamanya. Kalau tidak bisa dikatakan kamu beragama. Bagaimana orang beragama? Bagaimana kamu punya pedoman? Pedoman itu kamu sendiri nggak tahu. Orang hidup kalau nggak punya pedoman, apa yang dibuat pedoman? Wong dia sendiri nggak tahu pedoman. Inilah orang yang kebingungan. Dapat uang bingung, nggak dapat uang tambah bingung. Karena nggak ada pedoman. Dasar pedoman itu Al-Quran, Al-Imam, petunjuk. Kalau buta Al-Quran, buta arti, buta mana, ya buta lah hidupnya. Aula sya'ala hadan nas jami'an, bahwa Allah kalau berkehendak niscaya ditunjukkan kepada manusia seluruhnya. Yang pertama dia tidak mengetahui, jami'an akan dihimpun, dia akan mengetahui dan menyadari bahwa inilah Allah tidak separuh-separuh, atau Allah itu nyicil untuk memberikan kamu. Tidak. Andai kata kami beri rezeki berlimpah-limpah, andai kata dapat karunia, maka kami luaskan kehidupan mereka, wilayahnya, kedudukannya, karena itu sifat pemberian Tuhan. Baik dalam pemahaman masalah ilmu, maka dibuka wadah-wadah otak kita yang berupa akal. Begitu disampaikan, langsung dia bisa menerima dan bisa mengamalkan dan bisa meyakini. Itu anugerah Allah. Tapi diulang-ulang 100, 1000 kali, bahkan 2000 kali menolak nasihat itu, karena isi akal dan hati tadi sudah dipenuhi kotoran-kotoran yang sifatnya cinta kepada dunia. Nol. Nasihat juga nggak mengerti. Ini manusia macam apa? Dia mendengar tapi tuli, dia melihat itu buta, dia punya hati mati. Ini kalau Nabi SAW mantap faqahu fi dinillah azza wa jalla kafahullah maha mahu warajahu min haitsu la yahtasib. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang paham memahami agama Allah, sekali lagi, paham memahami agama Allah, niscaya dia akan dicukupi oleh Allah. Sekali lagi, dicukupi oleh Allah akan kepentingan-kepentingannya, dan dijamin diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, asal paham. Siapakah orang yang gagal, punya sekolah yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, tapi bodoh agama, musibah. Hati-hati.
Tidak ada jaminan kamu punya kedudukan tinggi, sekolah tinggi, dengan kehidupan yang tinggi. Tapi bodoh dengan agama, jangan harap kamu dicukupi oleh Allah. Jangan harap kamu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Dan jangan harap hidupmu dijamin oleh Allah. Karena kamu sudah kena musibah di dalam meremehkan ayat-ayat Allah. Apalagi yakin. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Sukses urusan dunia, sukses dalam pengetahuan, tapi bodoh dalam agama. Maka pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan yang ada padanya, itulah yang menghukum dia, yang menghinakan dia, yang mencelakakan dia, yang menjerumuskan dia, yang membuat penderitaan pada dia. Tapi sebaliknya, kepentinganmu dalam urusanmu, asal kamu paham dengan agama, Allah akan cukupi tanpa diminta, tanpa sholat hajat, tanpa sholat duha, tanpa sholat tahajud, tanpa wirid, karena dia betul-betul paham di dalam agama itu. Itulah orang yang besar di alam malakut, besar di bumi, paling rendah, paling hina di akhirat. Itu pegang. Maka jangan sekali-kali meninggalkan ilmu. Jangan sekali-kali meremehkan ilmu. Allah mengetahui apa isi hati. Jangan coba-coba menipu Allah.